Anja. Sebenarnya tidak ada maksud membuat kegaduhan, tapi saya iseng aja biar rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini perintah siapa? Ya, PPATK yang dihujat habis oleh rakyat gara-gara pemblokiran rekening di perbankan. Itu diblokir, ya, 3 bulan nggak diutak-atik, nggak dipakai, nggak digunakan, itu diblokir. Mestinya itu membawa rasa malu pada PPATK karena alasannya itu hanya khawatir kalau itu akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya untuk judol. Lo kan goblok, mestinya yang sudah digunakan untuk judol itulah yang harus diblokir. Ya, bandarnya judol yang harus diblokir. Rekeningnya para koruptor dan maling itu yang diblokir. Lah rekening rakyat diam saja kan bisa dianalisis, ya kan, satu-satu loh ya. Tapi ini kok duit 5 juta nggak dipakai-pakai, hanya kadang-kadang ada uang masuk 1 juta, ya, itu hanya selisih dia nabung, lah malah diblokir semua, kan goblok, ya kan. Lah sekarang ini duit di OVO, e-wallet, ya, Dana, ShopeePay dan lain sebagainya, kabarnya PPATK juga mau blokir, ya kan? Meskipun dengan alasan wah mau dikaji dulu. Loh, ini mukanya ditaruh di mana? Di pantat apa di mana? Perintah siapa ini? Kok kelihatan panik banget ini, ya? Tidak peduli kecemasan yang ada di publik, tidak peduli bahwa rakyat itu pengen ngambil duit sewaktu-waktu untuk bayar kebutuhan sehari-hari. Bahkan duit untuk membangun masjid pun ada yang akhirnya diblokir. Nah, ini di OVO, e-wallet, ShopeePay, Dana mau diblokir juga coba. Jangan-jangan ya dengan diblokir itu duit itu diserok habis. Ya, yang kecil-kecil dikumpulin karena negara ini akan membayar ya pinjaman dan bunganya 175 triliun rupiah. Dari mana uang itu ketika sudah tidak ada lagi uang yang beredar coba? Atau uang dari pajak juga akhirnya turun karena memang rakyat itu semakin miskin. Cuma kan Sri Mulyani, BPS, kemudian Prabowo, ekonomi naik. Ya nggak mungkin lah, Dul. Ekonomi naik itu kalau rakyat itu sejahtera. Lah ini yang ada itu adalah persoalannya PHK semua. Di mana naiknya, ya? BPS sekarang juga sudah main-main dengan angka, ya. Bapak pokoknya seneng aja gitu. Nah, ini PPATK ini tampaknya adalah cara baru menghimpun duit. Kalau diblokir, ya kan, bisa dimanfaatkan untuk dipakai oleh negara atau apa, ya kan, untuk bayar utang. Ya, inilah efek dari errornya pemerintahan Jokowi. Dan Jokowi tidak ngerti kan ekonomi makro, ekonomi mikro itu. Cuma dia bersandar pada Sri Mulyani. Mul, duit ada nggak, Mul? Ya, Pak. Mau apa, Bapak? Saya mau bikin proyek ini, proyek strategis itu, dan lain sebagainya. Ada, Pak. Setelah itu pusing Sri Mul ini, ya kan? Nyari duit ke sana kemari, dan isinya adalah naikin pajak, membayar pajak baru, dan terus sehingga rakyat Indonesia itu menggelari Sri Mulyani itu seperti kuntilanak, vampir yang menghisap darah rakyat, ya. Dan memang tampaknya memang ini orang nggak ada rasa kemanusiaannya memang, ya, karena dia hanya mengabdi kepada Jokowi, ya. Mungkin dia ada ketahuan kasus-kasusnya tertentu. Dan sampai ke Prabowo juga akan seperti itu juga, sama saja. Nah, tampaknya negara sudah poyang-payingan tidak menemukan duit. Nah, PPATK
ya yang punya hak ini malah justru sekarang mau blokir itu. Ya ini pemirsa, usai rame kebijakan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif atau dormant, kini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK berencana menerapkan langkah serupa untuk e-wallet atau dompet digital. Artinya saldo di e-wallet Anda, semua dari rakyat Indonesia yang punya e-wallet, ya, seperti GoPay, OVO, Dana, hingga ShopeePay, yang lama tak terpakai berpotensi akan dibekukan oleh PPATK. Jadi nyerok semua. Ini bajingan semua kalau seperti ini. PPATK-nya, ya kan? Enak saja memblokir itu. Loh, apa rakyat mau disuruh kembali kepada tahun 70-an sebelum ada internet, menyimpan uang di bantal, di balik kasur, ya kan? Tapi itu mungkin saja sih, mengingat rakyat juga sudah menarik semua duitnya dari bank-bank yang ada, dan kemungkinan bank-bank itu akan menjadi kolab. Dan kalau ancamannya ini terhadap e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain sebagainya, rakyat tahu ini, ya akan ditarik juga. Biarkan aja cash di bawah bantal gitu kan. Ya, ini kelakuan dari rejim ini tampaknya memang kepanikan yang luar biasa. Dan wajar saja sebetulnya rejim ini panik banget, ya. Karena kalau gagal bayar dari hutang yang jatuh tempo itu, negara akan kolab, hancur. Tapi kan gobloknya, mereka tidak melakukan efisiensi. Ngapain? Jumlah menteri begitu banyak, kerja juga enggak. Ya, menteri-menteri juga hanya bikin pusing bagi rakyatnya. Ditambah wakil menteri. Ditambah lagi wakil menteri ini jabat menjadi komisaris di semua BUMN. Ya rakyat mana yang percaya dengan rejim seperti ini? Yang nggak ada lah. Ini pemirsa, ya, ketika rakyat sudah hilang kepercayaannya kepada rejim, ya kan, maka rakyat akan mencari jalan keluarnya sendiri. Pertama, sudah barang tentu tidak mau kalau duitnya itu dipakai oleh rejim ini, dan karena itu lebih pengen menaruh duitnya di bantal, di bawah bantal, ya. Sampai seperti ini paniknya, gitu kan? Ya, kalau Prabowo sendiri kan mengakui setiap kali dia panggil Sri Mulyani itu udah panik. Ya, Prabowo mungkin tidak mau tahu, namanya orang usianya sudah tua kayak begitu, mungkin mikirnya juga yang penting kelihatan tampilannya kayak apa. Selfie-selfienya Prabowo beda dengan Jokowi, tapi sama-sama selfie-selfinya. Ya, apa yang sudah dilakukan buat rakyat ini, tanya aja sampai ke rakyat ke desa. Kalau kita lihat, ya, di cerminan yang ada di di TikTok dan lain sebagainya, wah itu malah nyinyir semua kepada Prabowo. Ya, namanya juga murid Jokowi. Entah sekarang mungkin ada upaya baru Prabowo menghindar dari Jokowi, tetapi rakyat masih melihat ini adalah kelanjutan dari rejim Jokowi. Kalau PPATK akhirnya membuat keputusan resmi dan diumumkan, jangan sampai membawa keputusan resmi nggak diumumkan, ya kan? Orang mau bayar Grab, bayar ini pakai OVO, kemudian nggak bisa. Wah, mungkin digamparin semua ini rejim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.